diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. All crew standby. 5, 4, 3, 2, 1, on. Disiarkan langsung oleh Kawanua TV Manado. Inilah debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan tahun 2020. Kita sambut moderator kita, Regina Mangke. Selamat malam hadirin dan pemirsa Kawanua TV dimanapun Anda berada. Debat publik merupakan sarana penyebar luasan profil, visi misi, serta program unggulan kepada masyarakat. Diharapkan melalui debat publik ini dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif bagi masyarakat Minahasa Selatan dalam menentukan pilihan. Hadirin dan pemirsa, karena diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19, acara debat publik malam hari ini menerapkan protokol kesehatan. Hadirin dan pemirsa, inilah debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan 2020. Saya Regina Mangke yang akan menjadi moderator debat malam ini yang mengusung tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah. Acara malam hari ini tentunya diprakarsai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita saksikan profil KPU Minahasa Selatan. Profil Komisioner KPU Minahasa Selatan. Romi Harce Sambuaga STP, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Maya Sarijowan SE, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Fadli Munai Sehe,
Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Kristiani Eden Pangki Rorim Pandey SIP, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Yurni Sendo SIP MSI, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Hermina Holly Reine Kotulus SHMH, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan. Selain bisa disaksikan melalui Kawanwa TV channel 53 UHF, debat publik malam hari ini bisa juga diikuti melalui live streaming di laman Facebook KPU Minahasa Selatan dan di laman Facebook serta YouTube Kawanwa TV Manado dan disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia. Berikutnya saya mengundang Bapak Romi Harce Sambuaga STP selaku Ketua KPU Minahasa Selatan untuk membawakan sambutan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, pasangan calon nomor urut 3, bersama dengan tim kampanye yang boleh hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Minahasa Selatan, yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, bahkan kita semua yang ada di tempat ini, masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan yang menyaksikan secara langsung pelaksanaan debat publik pada kesempatan saat ini. Debat publik pertama sudah dilaksanakan dan saat ini debat publik kedua dengan mengangkat tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah. Dari tema ini sudah juga disusun soal-soal oleh para ahli untuk nantinya ditanyakan kepada semua pasangan calon. Kesempatan ini semua pasangan calon akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Oleh karena itu, kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan untuk dapat melihat ini semua. Dan harapan kami pada kesempatan ini, semoga pelaksanaan debat publik boleh berjalan dengan lancar dan masyarakat tentunya akan tertarik datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal Desember tahun 2020. Selamat berdebat untuk semua pasangan calon. Selamat mengikuti untuk semua masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua KPU Minahasa Selatan yang telah membawakan sambutan. Hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan 2020 diikuti oleh 3 pasang calon. Oleh sebab itu langsung saja saya mengundang seluruh pasangan calon untuk hadir di atas panggung, dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, Dr. Mikaela Elsiana Paruntumars, calon Bupati. Vence Tuela Esos, calon Wakil Bupati. Partai pengusul Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PAN. Kita berikan aplaus untuk paslon nomor urut 1. Selanjutnya saya mengundang pasangan calon nomor urut 2, Royke Sondak SE, calon Bupati. Insinyur Andri Harits Umbo MSI,
calon wakil bupati. Pasangan calon nomor urut 2 merupakan calon independen. Kita berikan aplaus untuk paslon nomor urut 2. Berikutnya saya mengundang pasangan calon nomor urut 3, Franky Doni Wongkar SH, calon bupati. Pendeta Petra Yani Rembang STH, calon wakil bupati. Partai pengusul PDI Perjuangan dan Perindo. Kita berikan aplaus untuk paslon nomor urut 3. Baik, hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet, di sesi ini akan dimulai dengan pemaparan visi dan misi. Dari pasangan calon nomor urut 1, namun sebelumnya saya akan mengajak Anda semua untuk sama-sama menyaksikan tata tertib debat kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Tata tertib pelaksanaan debat. Untuk pasangan calon, 1. Hadir lengkap pasangan calon. 2. Mentaati durasi yang ditentukan. 3. Menyampaikan bahasan tema sesuai dengan tema yang diberikan dan tidak melebar. 4. Dilarang bertanya tentang persoalan pribadi dan sara ke pasangan calon lainnya. 5. Wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk undangan yang hadir, 1. Wajib mengenakan tanda pengenal yang disiapkan oleh KPU. 2. Dilarang merokok dalam ruangan selama acara debat berlangsung. 3. Dilarang membawa alat peraga kampanye, bahan kampanye atau atribut kampanye lainnya. 4. Dilarang meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. 5. Dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. 6. Dilarang membawa senjata tajam. 7. Selama kegiatan debat berlangsung, tidak mengaktifkan handphone. 8. Dilarang keluar masuk ruangan selama acara debat berlangsung, kecuali jeda iklan. 9. Wajib menjaga ketertiban selama acara debat. 10. Wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin diundang untuk berdiri. Duduk kembali.
Kita akan segera mendengarkan pemaparan visi dan misi dari seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 1, tapi terlebih dahulu kita akan saksikan penayangan video visi misi berikut ini. Sambutlah kehadiran pemimpin baru, pemimpin masa depan Minahasa Selatan, Dr. Michaela Elsiana Paruntu, Mars, calon Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, dan Encituela Esos, calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan. Mereka hadir dengan membawa visi terwujudnya Minahasa Selatan yang maju, makmur, mandiri, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia yang unggul. Misi mereka adalah meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter melalui pemerataan mutu kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, meningkatkan pembangunan sektor pertanian, perikanan, sumber daya kemaritiman dan pariwisata, meningkatkan nilai-nilai kerukunan masyarakat Minahasa Selatan yang berbudaya dan toleran, meningkatkan akses dan mutu pelayanan publik, serta mengembangkan inovasi dan daya saing daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang jujur, profesional, transparan, melayani, dan merakyat. MEP VT Coblos nomor urut 1. Ya, dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk pemaparan visi dan misi. Waktunya 2 menit dimulai ketika berbicara. Ya baik, terima kasih. Setelah melihat video kami dalam visi misi kami, tentu terwujudnya Minahasa Selatan yang maju, makmur, mandiri adalah harapan kami, MEP dan VT. Dan hal ini kami akan wujudkan melalui strategic leadership MEP VT, di mana M adalah measure, di mana kita bisa melihat semua kebijakan dari MEP VT dapat diukur oleh masyarakat Minahasa Selatan. E, effectiveness, yaitu semua kebijakan dapat tepat sasaran. P adalah program, di mana priority program yang dapat menyelesaikan persoalan daerah, dan di sini kami akan mewujudkan money follow program. Dan V yaitu valuable, di mana semua keberadaan MEPVT pasti akan memberikan manfaat. Dan T transparency, bahwa MEPVT pasti akan melibatkan masyarakat dan birokrasi agar supaya Minahasa Selatan, Bapak Ibu, para pemudi-pemudanya maju, tani, nelayan, tukangnya makmur, dan juga bisnis UMKM-nya mandiri. Karena itu maju bersama, makmur bersama, mandiri bersama, MEP dan VT. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Akan dimanfaatkan? Cukup. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk pemaparan visi dan misi, namun sebelumnya akan dimulai dengan penayangan video berikut. Didorong keprihatinan semakin naiknya indeks kemiskinan Kabupaten Minahasa Selatan, Roy Kesondak dan Haris Andri Umbo, Roso Harum, memantapkan diri maju pemilu Kada Minahasa Selatan melalui jalur independen. Visi Roso Harum adalah Minahasa Selatan sebagai pusat bisnis dan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara, dengan misi utama menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan dengan manajemen kebenaran untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Minahasa Selatan. Telah dicanangkan 96 program yang akan direalisasikan melalui 2 pendekatan. Pertama, memacu terciptanya klaster baru perdagangan untuk melonjakkan pendapatan asli daerah. Kedua, meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui pengelolaan APBD secara benar dan pro rakyat. Roso Harum optimis bahwa dengan manajemen kebenaran, setiap rupiah APBD Minahasa Selatan akan berujung pada kesejahteraan rakyat Minahasa Selatan. Pilih nomor 2. Kita dengarkan pemaparan visi misi dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih, selamat malam masyarakat Minsel. Persoalan mendasar di Minahasa Selatan adalah pengelolaan APBD yang tidak benar dan semestinya. Tujuan APBD itu cuma satu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari 10-15 tahun lalu APBD kita tiap tahun meningkat, dari cuma sekitar 3M, 300 miliar, sekarang sudah 1,2 triliun. Harusnya kesejahteraan rakyat itu harus berbanding lurus dengan kenaikan uang belanja APBD itu. Tapi di Minahasa Selatan terjadi sebaliknya.
mendapat uang belanja yang setiap tahun meningkat, tapi itu kesejahteraan masyarakat justru semakin menurun. Indeks kemiskinan itu semakin besar. Yang kedua adalah pelayanan publik, terutama banyak daerah-daerah yang salah satu contoh tidak sulit untuk mendapatkan air bersih. Dan juga pendapatan masyarakat yang masih di bawah standar. Sehingga banyak keluarga-keluarga yang berada pada status sedikit lagi mereka bisa jatuh miskin. Dan hal lain yang kami soroti adalah tentang biaya hidup yang ekonomi tinggi. Barang yang dijual di Minahasa Selatan itu mempunyai jalur yang cukup panjang dari Bitung ke daerah Minahasa Selatan sana. Dan ketiga ada masalah lingkungan hidup. Ada puluhan ribu hektar lahan mati di Minahasa Selatan yang dari tahun ke tahun tidak pernah diintervensi oleh pemerintah. Yang harusnya bisa dimanfaatkan itu untuk masyarakat petani. Dan yang terakhir itu adalah masalah tenaga kerja terampil. Kita punya angkatan kerja, usia-usia kerja banyak di kita, tapi banyak sekali pemuda-pemuda kita, anak-anak milenial kita tidak punya keterampilan apa-apa. Sertifikasi keterampilan untuk bekerja tidak ada. Dunia kerja itu banyak, butuh lowongan kerja yang banyak, tapi harus disertai dengan keterampilan. Dan ini masalah ini semua kami punya 96 program kerja yang akan menuntaskan dari waktu semua masalah. habis. Terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan visi misi dari paslon nomor urut 3, namun akan diawali dengan penayangan video berikut. Visi kami adalah Minahasa Selatan maju, berkepribadian dan sejahtera. Misi kami adalah sumber daya manusia yang berkualitas, kemandirian ekonomi melalui sektor agribisnis dan pariwisata, pengembangan wilayah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik. Mari kita melangkah bersama, bekerja bersama demi perubahan Minahasa Selatan. Kami mengajak masyarakat Minahasa Selatan dari Sinisir sampai di Munte, dari Ranoketang sampai Arakan, dari Rumong Atas sampai di Durian. Ingat, tanggal 9 Desember, pilih kami, FDW-PR nomor 3. Merdeka, merdeka, merdeka! Waktu pemaparan visi misi 2 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih yang terhormat sahabat paslon, komisioner KPUD dan Bawaslu, masyarakat Minahasa Selatan yang kami cintai. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intelligence is the ability to change. Kecerdasan adalah kesempatan untuk berubah. Karena satu-satunya yang permanen dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Pelayanan publik ditujukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan membangun kepercayaan, mempertegas hak dan kewajiban masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas jaminan penyediaan pelayanan publik. FDW-PR akan mendorong kualitas pelayanan publik melalui peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Kita bangun fasilitas air bersih, pemukiman, olahraga, trotoar, taman kota, akses internet gratis di ruang publik. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, pengadaan ambulans di setiap kecamatan, stimulan paket perlengkapan sekolah bagi peserta didik SD dan SMP, penguatan kompetensi guru, pemberian laptop untuk guru dan siswa berprestasi. Kita bangun kembali ruang belajar yang rusak, perbaiki toilet sekolah, serta inisiasi pembangunan perguruan tinggi, pengembangan e-government dan e-sport. Persoalan pelayanan publik yang terkesan lama dan berbelit-belit, kita selesaikan. Regulasi kita terbitkan, sumber daya manusia kita latih. Sarpras di PTSP, Dukcapil, dan kantor kecamatan kita lengkapi. Layanan disabilitas kita sediakan. Kita tingkatkan insentif tenaga kesehatan, operator PTSP, dan Disdukcapil. 3 menit tidaklah cukup untuk menjelaskan betapa besar visi kami supaya Minahasa menjadi daerah penting di Sulawesi Utara. Kita harus berubah. Jadi tanggal 9 Desember, coblos nomor 3 FDW. Waktu habis. Demikianlah sesi pemaparan visi dan misi. Kami akan kembali dengan sesi menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Tetaplah bersama kami.
Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Ayo bersama KPU. Masyarakat Minahasa Selatan, pastikan nama Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Bagi Anda yang belum merekam KTP elektronik, silakan mendatangi di Sdukcapil. Ingat baik-baik, tanggal 9 Desember, torang mau pilih Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Masyarakat Minsel, jangan golput. Ayo memilih, karena bapilih itu keren. Jangan sampai. Ayo bersama masyarakat Minahasa Selatan. Ingat, hari pemungutan suara semakin dekat. Ayo luangkan waktu Anda. Hari Rabu 9 Desember 2020. Sobat, mantapkan hati dengan paslon pilihan Anda. Partisipasi Anda menjadi penentu suksesnya Pilkada Minahasa Selatan yang berkualitas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak 2020. Jangan sampai. Ayo bersama Pilkada Minahasa Selatan 9 Desember 2020 dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Saat Anda berada di TPS, ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Minahasa Selatan 2020. Jangan sampai. Ayo bersama KPU. Tidak terasa, Pesta Demokrasi 9 Desember 2020 semakin dekat. Pilkada serentak 9 Desember adalah pilkada di tengah pandemi COVID-19. Mari datang ke TPS untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Jadilah pemilih yang berkualitas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020. Jangan sampai. Ayo bersama. Pilihan boleh beda, tapi persaudaraan dan persatuan harus tetap dijaga. Pilkada damai adalah impian kita bersama. Hindari fitnah, isu sara, berita bohong, dan ujaran kebencian. Kampanye damai adalah wujud daripada pilkada yang berintegritas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Minahasa Selatan tahun 2020. Jangan sampai. Ayo bersama. Halo masyarakat Minahasa Selatan, tanggal 9 Desember adalah hari yang kita nantikan untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan, Bupati dan Wakil Bupati. Mari datang ke TPS, jangan terlibat politik uang, karena politik uang adalah racun demokrasi. Mari kita lawan bersama, karena hak pilih tak bisa dibeli. Jangan sampai.
Kembali dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan 2020. Hadirin pemirsa pendengar dan warganet, di sesi ini kita akan melihat para pasangan calon menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Tapi sebelumnya kita saksikan penayangan profil tim penyusun materi debat publik berikut. Profil panelis. Dr. Ferry Daud Liando, SIP MSI, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat. Dr. Goinpis H. Tumbel, SOS MAP MSI, Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado. Dr. Randa Joyce J. Rares, MSI, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi. Dr. Abdurrahman Konoras, SHMH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Dr. Andes Roni Gosal, MSI, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi. Dr. Fanli Pangemanan, SOS MSI, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Samratulangi. Dr. Tommy Sumakul, SHMH, Dosen Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum Universitas Samratulangi. Dr. Joni Tarore, MSI, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado. Wahyudin Ukoli, SHI, ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Dr. Jerry RH Wisang, SPD MM, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Baik, berdasarkan kesepakatan saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk pertama kali memilih amplop soal. Baik, ini dia soalnya, masih dalam keadaan tertutup. Saya akan bacakan soal untuk paslon nomor urut 2, tapi harap paslon yang lain untuk menyimak, karena setelah dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2 akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Berikut soal dari tim penyusun materi. Dalam mengimplementasikan program pembangunan, setiap daerah memiliki karakter dan persoalan yang berbeda. Untuk itu, pemerintah harus mampu mengelola serta menyelesaikan setiap persoalan di daerah. Pertanyaannya, bagaimana komitmen pasangan calon jika nanti terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan daerah seperti menciptakan atau menstabilkan harga komoditi pertanian dan pertambangan rakyat? Waktu menjawab 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Untuk mengatasi harga komoditas pertanian, maka nanti ke depan kita akan buat dana talangan abadi. Jadi dana talangan ini nanti akan menstabilkan harga petani. Jadi ke depan nanti petani tidak usah ragu, dia tetap akan mendapatkan semua komoditas dengan harga. Waktunya ditahan dulu, Pak, face shieldnya diangkat sedikit agar kedengaran. Silakan kembali dilanjutkan. Salah satu program kami adalah kami akan menyediakan dana talangan abadi melalui badan usaha milik daerah nanti yang akan mentalangani harga-harga komoditas jika dia turun. Misalnya kalau cengkeh harga ekonomi petani dia bilang 80.000, pada saat dia turun seperti sekarang 50.000, nanti perusahaan daerah itu yang akan beli untuk dengan harga 80.000. Dan nanti cengkeh ini kita simpan dan pada saat nanti kalau harga sudah naik baru kita jual. Kalaupun dia jauh jadi 90.000, kita tetapkan jual pada saat itu. Tentunya perusahaan daerah itu ada untung, juga petani itu ada untung.
Nah, masalah pertambangan kita harus lihat regulasinya. Prinsip pertambangan itu hanya satu. Kalau itu tidak membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah, kita harus tutup tambang itu. Karena tambang itu risikonya besar, terutama pada lingkungan hidup. Dan kita harus lihat regulasinya, kalau ada tambang-tambang, undang-undang terbaru kalau nggak salah ya, saya agak lupa, itu harus ada pertambangan rakyat. Nah ini yang nanti kita akan lihat nanti regulasinya seperti apa, tapi pertambangan rakyat ini kita akan kedepankan nanti karena ini untuk membantu ekonomi masyarakat di pedesaan, itu yang dan di daerah tambang. Kalaupun ada pertambangan di Minahasa Selatan, maka program CSR akan kita tingkatkan, karena program CSR ini juga akan membantu masyarakat yang ada di seputar tambang. Cukup? Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Harap memperhatikan face shield-nya agar tidak menutupi suara. Dipersilakan. Terima kasih. Terkait pertambangan rakyat, regulasi sudah diatur oleh pemerintah bahwa izin usaha dan izin usaha pertambangan bahkan izin wilayah itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Dan sebenarnya pemerintah daerah dan provinsi ini berkewajiban untuk membantu berkenaan dengan penetapan wilayah dan juga perizinan. Jadi cuma membantu saja. Tapi intinya ialah semua harus tertuju kepada kesejahteraan rakyat. Baru kemudian berkaitan dengan peningkatan komoditas pertanian, saya kira banyak hal di situ. Antara lain sebenarnya petani harus mampu meningkatkan kualitas produktivitasnya. Petani juga harus dilatih. Petani juga harus diberikan dorongan-dorongan untuk mengelola semua hasil usaha yang ada, hasil pertanian yang ada di daerah tersebut. Terima kasih. Cukup? Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, terima kasih. Kaitan dengan pertambangan rakyat, menurut kami bukan hanya fokus pada galian B, tetapi galian C juga. Jadi ke depan tentu akan mempermudah mengeluarkan rekomendasi untuk galian C, sehingga tentu ini adalah kewenangan daripada pemerintah provinsi. Yang kedua, dalam kerangka kita menanggulangi harga pasar, sebetulnya yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana kiat-kiat kita untuk meningkatkan produksi atau merubah. Contoh ke kopra. Kopra ini yang sekarang yang paling mahal adalah kopra putih. Itulah sebenarnya teknologi inilah yang harus kita berikan kepada masyarakat, sehingga harga kopra putih ini akan mampu menjangkau dan menjadi jaminan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan per kapita. Terima kasih. Masih ada waktu? Akan dimanfaatkan? Cukup? Selanjutnya saya persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 1. Waktu menanggapi 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Yang ditanyakan tadi itu adalah masalah harga komoditas, bukan peningkatan produksi. Makanya kita jawab dengan masalah pertambangan dana abadi. Dan juga pertambangan rakyat, saya setuju aturan dari pusat, tapi intinya itu daerah juga punya hak untuk melihat pertambangan itu apakah bermanfaat buat masyarakat atau tidak. Kalau itu lebih merugikan, ya kita tutup pertambangan itu. Saya 30 tahun di tambang, saya tahu persis tentang masalah pertambangan. Saya bisa tahu ini perusahaan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat atau tidak. Dan saya dari beberapa pantauan saya, kebanyakan pertambangan di Sulawesi Utara, di Minahasa Selatan itu sedikit manfaatnya untuk masyarakat. Manfaat ekonomi untuk masyarakat itu hampir tidak ada. Ada beberapa desa yang saya kunjungi di daerah pertambangan situ, itu mereka mengeluh masalah tenaga kerja yang mereka pakai itu kebanyakan hanya dari luar, sementara masyarakat lokal situ banyak yang tidak dipekerjakan. Itu salah satu masalah ya. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil amplop soal. Baik, masih dalam keadaan tertutup.
Sekali lagi saya informasikan untuk disimak karena paslon yang lain juga akan menanggapi soal ini. Dan saya hanya akan membacakan sekali saja. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Salah satu kendala yang masih menjadi persoalan utama di daerah adalah belum semua pemimpinnya memiliki moral dan integritas yang baik. Proses perebutan jabatan saat pilkada kerap menghalalkan segala cara, termasuk menyuap masyarakat agar mendapat dukungan. Pertanyaannya, setujukah saudara tentang tindakan menghalalkan segala cara, termasuk transaksi politik uang dengan pemilih pada saat pilkada? Jika tidak, apa yang harus Anda lakukan dan apa saran Anda terhadap lawan-lawan politik Anda untuk tidak melakukan politik uang saat pilkada? Waktu menjawab 2 menit, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kami akan menjawab tentang politik uang. Yang pertama, kami tidak akan melakukan politik uang. Karena politik uang itu adalah racun demokrasi dan menjadi musuh bersama antara paslon dan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu, kami memberikan saran dalam melawan politik uang, antara lain bahwa kita harus bangun komunikasi, koordinasi dengan semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, agar supaya secara bersama-sama menegakkan demokrasi dengan cara menyampaikan bahwa politik uang itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak membangun demokrasi yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Karena memang kalau proses kepemimpinan itu terjadi karena politik uang, maka kami yakin bahwa kepemimpinannya tidak maksimal dan akan terganggu dengan hal-hal yang teknis. Dan kami juga akan mengundang para kaum milenial untuk secara bersama-sama untuk mengatasi dan melawan politik uang yang ada di Minahasa Selatan. Kami juga berkeyakinan kalau komunikasi, koordinasi yang baik di semua elemen terjadi dengan baik dan benar, maka politik uang itu tidak akan terjadi dalam pemilu kada di tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Selatan. Terima kasih. Masih ada waktu akan dimanfaatkan? Cukup? Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Pada prinsipnya dalam kerangka kita mengikuti pilkada, yang paling utama adalah penyampaian visi misi kepada masyarakat, itu merupakan pendidikan politik yang baik. Dan kami pasangan calon MFT sudah menandatangani fakta integritas untuk menolak politik uang. Ini harapan-harapan kami ke depan, karena dengan kita menolak politik uang berarti menjadi jaminan pemimpin yang akan jadi ke depan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan. Ya, baik, terima kasih, dan tentu kalau menyatakan itu dengan apa yang sudah kami tanda tangani bersama, kami pasangan MFT tentu sangat akan bertanggung jawab. Dan sekiranya menjadi pemimpin, kita harus bisa menunjukkan keteladanan yang baik dengan mengajarkan hal-hal yang baik kepada masyarakat yang ada. Dan mungkin ini yang boleh saya tambahkan. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Tentunya kalau di depan sini semua pasti tidak setuju kalau kita lakukan politik uang. Cuman masalahnya kalau komitmen kita dari kita ada, tapi bisa saja orang dekat kita, siapa di belakang kita yang akan bermain untuk politik uang ini. Dan saya minta nanti, tentunya ini tugas dari Bawaslu. Kalau perlu kita ada orang-orang tertentu dari Bawaslu, spion atau apa, ikuti paslon-paslon ini yang kemungkinan ada bandar-bandar yang akan bermain di belakang kita. Termasuk saya pribadi. Silakan jaga dan kita terbuka. Karena saya yakin dari 96 program yang kita tawarkan ke masyarakat, kita sudah bisa menggambarkan kondisi sebetulnya dari pasangan saya Roso Harum itu akan menjadi seperti apa nanti dalam pertarungan pilkada nanti. Kami tidak akan bermain seperti itu. Dan kami akan sesuai dengan apa yang sudah kita tanda tangan di fakta integritas itu dan kita akan ikuti itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Ya, sejak awal pasangan Roso Harum sudah komit untuk melakukan politik program, bukan politik uang.
Makanya kami membagikan Cukup, ini waktu kepada seluruh habis. masyarakat. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Tentunya kepercayaan yang diberikan rakyat kepada pemimpinnya, mereka akan menggunakan hak demokrasinya secara bebas, umum dan rahasia, dengan tidak melakukan sesuatu yang tidak baik dan benar. Dan memang menjadi pemimpin itu diperoleh dari pilihan rakyat secara bebas dan bukan dibeli. Dan tentunya kita semua berharap bahwa integritas dan moralitas para pemimpin itu akan terjadi dan berlaku di Kabupaten Minahasa Selatan. Terima kasih. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop soal. Masih dalam keadaan tertutup. Sekali lagi harap pasangan calon yang lain untuk menyimak karena setelah dijawab oleh paslon nomor urut 1 akan kembali ditanggapi oleh paslon lainnya. Kepastian hukum, kesamaan hak, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok disabilitas adalah beberapa asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan inovasi program pasangan calon dalam mewujudkan keadilan bagi terpenuhinya hak dan fasilitas penyandang disabilitas di Kabupaten Minahasa Selatan? Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Menurut kami, seluruh warga Minahasa Selatan berhak dan layak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Terlebih khusus bagi penyandang disabilitas, tentu kami akan membentuk tempat-tempat area publik di mana akan ramah terhadap penyandang disabilitas. Tentu kami dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan memberikan fasilitas-fasilitas khusus sehingga mereka pun bisa memperoleh perlakuan yang sama. Sebagai contoh, misalnya dalam memproses untuk pengurusan KTP, di saat mereka akan datang ke kantor Dukcapil, mereka pun akan memperoleh lahannya sendiri, areanya sendiri sehingga mereka boleh terlayani dengan baik. Dan tentu hal ini pun menjadi PR bagi kami semua dan kami MEPVT memiliki program agar supaya nantinya semuanya boleh melakukan sistem secara online. Mulai dari pengajuan pemasukan nomor urut untuk pengajuan administrasinya sampai kepada penyelesaiannya. Dan ini yang menjadi salah satu bagian strategic leadership kami MEP dan VT, yaitu priority program yang dapat menyelesaikan persoalan daerah. Demikian. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, untuk orang-orang disabilitas ini, orang-orang cacat, tentunya untuk pelayanan publik kita akan berikan space khusus untuk mereka, mulai dari toilet umum dan sebagainya. Namun yang lebih penting lagi itu pendidikan, terutama dari anak-anak usia sekolah yang disabilitas ini itu sangat penting sekali. Di Minahasa Selatan itu saya belum lihat ada pendidikan seperti ini, tapi ada satu di Bitung, Permuti, itu yang coba saya bantu kemarin waktu lalu, dan saya ada berkomitmen untuk membantu sekolah ini karena ini sekolah anak-anak cacat yang nantinya kita akan kembangkan untuk daerah Minahasa Selatan. Jadi nanti kita akan bikin sekolah khusus untuk mereka, akan ada pendidikan khusus, akan ada fasilitas-fasilitas khusus untuk mereka, dan juga akan ada perlakuan-perlakuan khusus untuk para orang cacat ini. Dan ke depan semoga apa yang nantinya dibuat ini akan banyak bermanfaat untuk mereka, terutama di bidang pendidikan, dan kita akan berikan mereka pendidikan keterampilan juga. Terima kasih. Waktu habis.
Berikutnya saya persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Bahwa dibentuknya pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah untuk membangun semua masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan yang tidak membedakan golongan, agama, ras, termasuk penyandang disabilitas. Dan untuk disabilitas ini kita harus siapkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ramah bagi mereka. Dan juga kita harus memperkuat kelembagaan disabilitas yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan agar supaya mereka boleh melibatkan diri dalam proses pembangunan. Terima kasih. Masih ada waktu akan dimanfaatkan? Cukup. Selanjutnya saya kembali mempersilahkan kepada paslon 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya baik, terima kasih. Pada dasarnya kami semua yang menjadi pasangan calon di tempat ini tentu menginginkan yang terbaik bagi masyarakat Minahasa Selatan. Sama seperti yang sudah disampaikan kedua paslon tadi, kami pun ini semuanya memiliki visi yang sama, bahwa semua masyarakat tidak melihat, tidak memandang bulu dari mana mereka dan seperti apa kemampuan mereka, mereka layak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan secara sama, adil dan merata. Dan ini yang kami rindukan untuk terjadi di Minsel sehingga Minahasa Selatan yang maju makmur mandiri boleh terwujud nyatakan. Terima kasih. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Cukup. Cukup. Baik. Debat akan semakin seru setelah ini kita akan melihat para pasangan calon saling melempar pertanyaan. Tetaplah bersama kami. Ayo bersama. Pilihan boleh beda, tapi persaudaraan dan persatuan harus tetap dijaga. Pilkada damai adalah impian kita bersama. Hindari fitnah, isu sara, berita bohong, dan ujaran kebencian. Kampanye damai adalah wujud daripada pilkada yang berintegritas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Minahasa Selatan tahun 2020. Jangan sampai ayo bersama. Halo masyarakat Minahasa Selatan, tanggal 9 Desember adalah hari yang kita nantikan untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan, Bupati dan Wakil Bupati. Mari datang ke TPS, jangan terlibat politik uang, karena politik uang adalah racun demokrasi. Mari kita lawan bersama, karena hak pilih tak bisa dibeli. Jangan sampai. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan?
Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Ayo bersama Pilkada Minahasa Selatan 9 Desember 2020 dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Saat Anda berada di TPS, ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Minahasa Selatan 2020. Jangan sampai ayo bersama kami. Tidak terasa, Pesta Demokrasi 9 Desember 2020 semakin dekat. Pilkada serentak 9 Desember adalah pilkada di tengah pandemi COVID-19. Mari datang ke TPS untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Jadilah pemilih yang berkualitas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020. Jangan sampai ayo bersama KPU. Masyarakat Minahasa Selatan, pastikan nama Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Bagi Anda yang belum merekam KTP elektronik, silakan mendatangi di Sdukcapil. Ingat baik-baik, tanggal 9 Desember, torang mau pilih Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Masyarakat Minsel, jangan golput. Ayo memilih, karena bapilih itu keren. Jangan sampai ayo bersama Masyarakat Minahasa Selatan, ingat, hari pemungutan suara semakin dekat. Ayo luangkan waktu Anda, hari Rabu 9 Desember 2020. Sobat, mantapkan hati dengan paslon pilihan Anda. Partisipasi Anda menjadi penentu suksesnya Pilkada Minahasa Selatan yang berkualitas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak 2020. Jangan sampai Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Masih bersama kami dalam debat publik Pilbub Minahasa Selatan 2020. Di sesi ini kita akan sama-sama melihat para pasangan calon saling mengajukan pertanyaan. Akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 3,
Waktu untuk bertanya dibatasi hanya 30 detik dan selanjutnya akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 dan akan kembali ditanggapi oleh paslon nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaan kami adalah salah satu permasalahan di daerah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Tapi ada permasalahan yang terjadi di sana tentang perbedaan data antara BPS, Dinas Sosial, dan BKKBN. Nah, untuk itu bagaimana paslon mengatasi hal ini dalam kerangka pengatasan kemiskinan? Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit 30 detik, dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan, kita boleh melakukannya dengan melihat secara makro dan mikro. Dan kalau secara mikro kita bisa memberikan bantuan tunai maupun non-tunai, bahkan jaminan. Baik itu jaminan untuk akses kesehatan ataupun jaminan pendidikan. Tentang bagaimana perbedaan dari data-data yang ada, tentu kami apabila dipercayakan menjadi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan mendata kembali semua sehingga tidak salah sasaran. Dan mungkin ini yang boleh kami jawab. Masih ada waktu akan ditanggapi? Ya, terima kasih. Tentu ke depan kita akan membuat big data ini dalam kerangka membuat data-data yang ada itu bukan hanya soal kemiskinan, tapi semua dalam kerangka bantuan-bantuan sosial, sehingga tentu ke depan diharapkan dengan data yang akurat akan tepat sasaran bantuan akan diarahkan. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, dan sumber data kemiskinan ini kita juga bisa mengambilnya dari Kementerian Sosial, di mana ini bernama basis data terpadu yang harus secara reguler diambil oleh Dinas Sosial yang ada, yang boleh diverifikasi dan divalidasi. Terima kasih. Cukup? Cukup. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Yang jelas dari data yang saya punya, kita Minahasa Selatan itu berada pada urutan 9 paling miskin di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Kita berada di angka 9,3% indeks kemiskinan. Dan ini kita termasuk kategori miskin. Nah, kemiskinan itu kita bukan menyelesaikan dengan bantuan-bantuan seperti yang dikatakan tadi. Itu harusnya kita harus berdayakan masyarakat. Uang APBD kita cukup untuk memberdayakan masyarakat. Kita harus naikkan tuh pendapatan masyarakat. Dan kedua, kita harus turunkan tuh harga barang di Sulawesi Utara, di Minahasa Selatan. Karena selama ini kita hidup dengan biaya ekonomi tinggi. Harga barang itu yang harusnya kita diskon 30% misalnya. Sabun mandi misalnya kita bisa beli dengan harga 2.500, kita beli sekarang dengan 3.000. Nah, caranya bagaimana? Kita buka tuh pelabuhan Amurang itu. Kita datangkan barang-barang kebutuhan masyarakat, bukan lagi kasih turun di Bitung, orang kasih turun di Amurang. Sehingga akan menggerakkan tuh ekonomi masyarakat dan peluang kerja ekonomi bisa bertumbuh dari terbukanya pelabuhan Amurang itu. Dan nanti kita akan buat Amurang itu Minahasa Selatan jadi sentral ekonomi, di mana ekonomi itu pada saat pelabuhan terbuka akan bertumbuh kembang dan dunia usaha kita bangkit sehingga ekonomi itu bisa berkembang dengan baik, dan pada saat dunia usaha bangkit maka pengangguran, kemiskinan bisa kita atasi nanti. Terima kasih. Cukup? Cukup. Berikutnya saya persilahkan kepada paslon 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1 dan 2. Waktu menanggapi 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kami akan menanggapi jawaban dari paslon 1 dan paslon 2. Karena beda data pasti beda pendekatan. Beda pemodelan pasti beda strategi. Oleh karena itu harus ada sinkronisasi tentang data kemiskinan yang ada di Minahasa Selatan, provinsi, dan di Republik Indonesia. Saya mengajak kepada semua paslon untuk mensukseskan, menunjang program Indonesia Satu Data. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup.
Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik, dimulai ketika berbicara. Baik, di era reformasi birokrasi saat ini, terutama pada area perubahan ke-8 reformasi birokrasi tentang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, diperhadapkan dengan upaya pencegahan korupsi. Pertanyaan saya, strategi apa yang boleh diterapkan paslon 3 dan 2 dalam melakukan probity audit terhadap proses pengadaan barang dan jasa? Cukup? Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Ya tentunya di situ nanti akan ada proses tender yang ketat. Dan nanti kita akan bikin spek atau penilaian tender, dokumen tender itu dengan ketat. Dan kedua tentunya dibutuhkan pengawasan yang melekat dari pihak yang berwenang nantinya untuk mencegah adanya fee atau orang atau suatu permainan tender yang tidak benar. Karena memang sudah jadi rahasia umum. Setiap ada tender proyek pengadaan barang atau jasa di sana itu di Minahasa Selatan selalu ada fee di situ. Sehingga kalau ada fee seperti ini yang korban 2, kualitas pekerjaan, jalan yang harusnya bisa 6 tahun, 2 bulan serusak. Dan yang korban kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja yang harusnya bisa digaji dengan 300.000 per hari atau minimal seperti itu, digaji cuma 100.000 yang sangat merugikan masyarakat, terutama masyarakat pekerja Minahasa Selatan. Nah, hal ini sebentar nanti Tora akan pangkas, Tora akan jadikan tuh Minahasa Selatan ini sebagai kabupaten terbaik Indonesia tanpa ada tuh fee siluman seperti itu nantinya. Kita akan berantas dan kita akan terapkan hukuman yang betul-betul adil buat masyarakat jika ada nantinya kita temukan hal-hal seperti ini ke depan nantinya. Terima kasih. Cukup? Baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Kami kira bahwa kita semua tahu ada regulasi yang telah ditetapkan. Dan regulasi-regulasi itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus dipatuhi dalam menjalankan segala sesuatu, termasuk pelayanan publik. Dan kemudian juga ada pengawasan. Nah, 2 hal ini sangat penting. Jadi di samping penerapan regulasi yang ada, kita juga harus melihat bahwa ada unsur pengawasan yang harus melekat agar supaya penyimpangan-penyimpangan tidak akan terjadi. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan bersama tidak akan teralami dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan. Saya kira itu saja. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Cukup? Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Dengan dilakukannya probity audit ini memang adalah salah satu cara untuk kita mencegah korupsi dalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Dan tentu yang diangkat di sini adalah tentang integritas dan juga kebenaran dan juga kejujuran sehingga bisa terhindar dari konflik bahkan pun permasalahan hukum dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga di saat melakukan hal-hal seperti ini tidak ada lagi keraguan-raguan sama seperti yang disampaikan paslon nomor 2 tadi, masyarakat kalau mengikuti seperti ini tidak ada lagi fee yang harus diberikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Dan karena itu ini yang perlu dilakukan probity audit terhadap pengadaan barang jasa salah satunya dalam pelayanan publik. Terima kasih. Cukup? Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu bertanya dibatasi 30 detik, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Dari pengamatan saya selama ini, dari 10-5 tahun terakhir ini, ada puluhan atau bahkan ratusan miliar uang APD Minsel digunakan untuk proyek-proyek yang sifatnya mubasir, tidak bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan Anda berdua ini adalah bagian dari kekuasaan yang ada sekarang. Mohon tanggapannya apa yang menjadi root cause-nya sehingga hal ini bisa terjadi di
pemerintahan yang ada sekarang. Terima kasih. Cukup. Ya, cukup. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kami akan menjawab tentang pertanyaan dari Paslon 2 yang berkaitan dengan proses pembuatan APBD yang dinilai oleh Paslon 2 katakanlah mubazir. Proses pembuatan APBD ini adalah dimulai dari dokumen-dokumen resmi, mulai dari RPJMD, RKPD, baru ke APBD. Dan proses pembahasan ini dimulai dari tingkat bawah. Musrembang Des, Musrembang Kecamatan, dan Musrembang Kabupaten. Kemudian dibahas bersama antara pihak eksekutif dan legislatif yang kemudian melahirkan program kegiatan tahun anggaran yang berjalan. Dan semua itu dilakukan secara transparan. Dan memang dalam proses pembuatan APBD itu seharusnya selalu mengacu pada visi misi daripada pemerintah yang berjalan, agar supaya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di Minahasa Selatan. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik. Dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya hendak menyangga terlebih dahulu bahwa saya sekarang ini adalah bukan bagian dari kepemerintahan yang ada sekarang. Saya adalah orang baru yang baru akan masuk dalam kepemerintahan bila Tuhan berkenan. Namun kami MEP dan VT apabila dalam mau melakukan segala sesuatu program kami di Minahasa Selatan, tentu kami akan melakukan program yang didahului dengan perencanaan yang bertahap dari bottom up. Dan tentu prosesnya panjang sampai di DPRD karena di DPRD akan dibahas anggarannya. Karena kami ini masih orang baru, maka kami mempercayakan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga apapun yang hendak dilaksanakan, semuanya itu demi untuk kesejahteraan masyarakat, tidak untuk memperkaya diri sendiri. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Ya, terima kasih. Tentu ke depan komitmen MEFVT dalam rangka menyusun APBD-nya tentu betul-betul berpihak kepada masyarakat Minahasa Selatan. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, cukup. Cukup? Selanjutnya saya persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3 dan nomor urut 1. Waktu menanggapi 1 menit, dimulai ketika berbicara. Ya, memang dalam pengamatan kami, proyek-proyek yang tergolong kepada proyek mubazir ini itu sudah turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk itu memang kita harus berkomitmen ke depan bahwa proyek-proyek yang tergolong tidak menguntungkan masyarakat atau tidak pro kepada masyarakat harus kita kikis ke depan. Itu harus Minahasa Selatan harus bebas dari proyek-proyek yang seperti itu. Untuk itu Roso Harum ada komitmen kuat untuk melakukan program-program yang betul-betul pro rakyat. Demikian. Masih ada waktu? Akan dimanfaatkan? Cukup, terima kasih. Cukup? Baik. Demikianlah sesi tanya jawab. Setelah ini masih akan ada sesi tanya jawab namun dengan waktu yang agak lebih panjang. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS?
Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Ayo bersama Pilkada Minahasa Selatan 9 Desember 2020 dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Saat Anda berada di TPS, ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Minahasa Selatan 2020. Jangan sampai, ayo bersama kami. Tidak terasa, Pesta Demokrasi 9 Desember 2020 semakin dekat. Pilkada serentak 9 Desember adalah pilkada di tengah pandemi COVID-19. Mari datang ke TPS untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Jadilah pemilih yang berkualitas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020. Jangan sampai, ayo bersama. Pilihan boleh beda, tapi persaudaraan dan persatuan harus tetap dijaga. Pilkada damai adalah impian kita bersama. Hindari fitnah, isu sara, berita bohong, dan ujaran kebencian. Kampanye damai adalah wujud daripada pilkada yang berintegritas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Minahasa Selatan tahun 2020. Jangan sampai, ayo bersama. Halo masyarakat Minahasa Selatan, tanggal 9 Desember adalah hari yang kita nantikan untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan, Bupati dan Wakil Bupati. Mari datang ke TPS, jangan terlibat politik uang, karena politik uang adalah racun demokrasi. Mari kita lawan bersama, karena hak pilih tak bisa dibeli. Jangan sampai. Halo teman pemilih. Tahu nggak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian,
Jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Ayo bersama KPU. Masyarakat Minahasa Selatan, pastikan nama Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Bagi Anda yang belum merekam KTP elektronik, silakan mendatangi di Sdukcapil. Ingat bye-bye, tanggal 9 Desember, torang mau pilih Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Masyarakat Minsel, jangan golput. Ayo memilih, karena bapilih itu keren. Jangan sampai ayo bersama Masyarakat Minahasa Selatan, ingat, hari pemungutan suara semakin dekat. Ayo luangkan waktu Anda, hari Rabu 9 Desember 2020. Sobat, mantapkan hati dengan paslon pilihan Anda. Partisipasi Anda menjadi penentu suksesnya Pilkada Minahasa Selatan yang berkualitas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak 2020. Jangan sampai Anda masih bersama kami dalam debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan 2020. Di sesi ini masih merupakan sesi tanya jawab antar pasangan calon dan saya ingatkan kembali agar pertanyaannya sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah. Akan dimulai bertanya dari pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dalam pelayanan publik terdapat PP nomor 24 tahun 2018 tentang Online Single Submission atau OSS, adalah pemanfaatan teknologi informasi antara lain dalam proses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pertanyaannya, apa dan bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti program OSS tersebut? Masih ada waktu? Cukup? Cukup, saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Ya, terima kasih. Memang pelayanan online single submission ini adalah hal yang sangat penting sekarang ini, karena ini sebenarnya mempercepat pelayanan dan informasi yang ada. Dan memang di Minahasa Selatan ini belum terlaksana secara optimal. Nah, ke depan kami akan berupaya untuk memperlengkapi fasilitas internet dan teknologi digital lainnya, tentu bekerja sama dengan Sukovindo, untuk mengawal sosialisasi kepada pelaku usaha. Dan kita akan memperbanyak BIMTEK, bahkan juga Diklat. Nah, model pelayanan ini memang harus dimaksimalkan karena sangat membantu percepatan pembangunan. Dan ini tidak bisa ditawar lagi sekarang, karena memang sekarang adalah era digital. Saya kira demikian. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Cukup. Cukup? Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Ya, dalam rangka kita meningkatkan program di bidang internetisasi, maka salah satu program Roso Harum ke depan itu adalah bagaimana menghadirkan remote area sampai kepada daerah-daerah terpencil yang selama ini masih mengalami kesulitan signal internet.
ada yang akan kami lakukan ke depan bahwa program menghadirkan internet di satu area yang masih kurang itu adalah provider yang masih kurang. Provider merasa rugi kalau mereka harus hadir dengan tower di tempat itu. Maka ke depan itu akan disubsidi oleh pemerintah daerah. Andaikan misalnya untuk menghadirkan provider atau tower di Toyopon itu harganya per bulan misalnya 40 juta, maka ketika di situ ternyata remote area di situ hanya menghasilkan 30 jutaan, maka 10 juta akan disubsidi oleh pemerintah daerah supaya di situ muncul signal-signal yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Demikian. Masih ada waktu akan dimanfaatkan? Ya, untuk perizinan ini melalui online kita akan buka website sendiri khusus untuk PMK Minahasa Selatan, dan kalau perlu nanti lihat dengan anggaran kita akan beli server sendiri dan kita akan komputerisasi online semua untuk bukan juga cuma perizinan tapi semua interkomunikasi koneksi di wilayah Minahasa Selatan. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Dimulai ketika berbicara. Ya, memang elektronik yang berbasis ini, sistem online single submission ini adalah cara kerja yang baru atau new fashion yang juga arah kebijakannya dalam reformasi perizinan usaha, dan tentu hal ini dilakukan bersama. Memang kiat-kiatnya sudah jelas, tapi ini adalah bagian dari kita penyederhanaan aturan, penyederhanaan kelembagaan, dan juga digitalisasi dan pembenahan regulatory delivery, sehingga ini bisa membuat para investor di luar akan lebih mudah masuk dan berinvestasi di Minahasa Selatan ke depan, sehingga boleh membuka lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini yang menjadi kerinduan kami dari MEPVT apabila boleh dilaksanakan. Terima kasih. Cukup? Cukup. Berikutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Krisis pupuk di tingkat petani yang telah menjadi keluhan petani Minahasa Selatan selama ini, itu sudah menjadi persoalan daerah. Nah, bagaimana kiat-kiat pasangan nomor urut 1 dan 3 untuk menyikapi dan akan mengatasi krisis pupuk yang selama ini terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Demikian. Cukup? Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik. Dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Tentu kalau berbicara tentang pupuk yang menjadi kebutuhan masyarakat petani yang ada di Minahasa Selatan, kami apabila dipercayakan menjadi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, tentu akan menunjang hal ini. Tentu kami akan menyediakan tentu sesuai dengan regulasi yang ada, karena seperti kita ketahui bersama bahwa pengadaan pupuk ini pun harus sesuai aturan dan tidak sembarangan untuk dibagi. Yang akan mendapat pupuk-pupuk ini tentu yang memiliki kelompok-kelompok tani. Tidak seluruh masyarakat yang harus menerima ini, karena kita ini adalah negara hukum yang penuh dengan aturan, maka segala sesuatunya harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dan mungkin ini yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Cukup? Berikutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Ya, terima kasih. Memang pupuk ini sangat meresahkan masyarakat petani, apalagi petani kecil. Karena pada prinsipnya mereka ingin keluar dari zona kemiskinan dengan memberdayakan ekonomi yang ada, terutama di sektor pertanian. Tetapi pada kenyataannya ini menjadi masalah karena memang pada prinsipnya ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu. Pertama ialah mungkin bicara soal data. Nah, pemerintah sebenarnya harusnya menyiapkan data yang real tentang
petani-petani yang sebenarnya perlu dibantu, apalagi mereka yang menyandarkan hidup mereka pada pertanian. Nah, sesudah itu sebenarnya juga pemerintah harus menangani distribusi itu dengan baik, apalagi ketika pupuk itu mendapat subsidi pemerintah. Nah, pupuk yang disubsidi oleh pemerintah seharusnya diterima sampai ke alamat langsung kepada para petani. Tapi juga ada distributor yang ya, katakanlah sedikit nakal seperti itu, yang perlu ditertibkan. Oleh sebab itu pemerintah harus mengintervensi segala sesuatu berkaitan dengan pupuk ini, sehingga bisa tiba kepada masyarakat yang membutuhkan pupuk itu, sehingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan bisa terwujud. Demikian. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Cukup. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Kalau situasi sekarang kita lihat pendistribusian pupuk, ada hal yang sedikit tidak baik yang dilakukan. Karena pupuk ini dibagi berdasarkan daerah teritorial pemerintahan, bukan berdasarkan luas lahan perkebunan. Sehingga ada orang tertentu, kelompok tertentu yang tidak punya kebun tapi dapat pupuk. Nah, itu digunakan untuk mereka jual dengan harga yang cukup tinggi pada saat petani-petani yang membutuhkan pupuk itu sudah habis atau pupuknya habis dan ingin mencari pupuk. Di distribusi bilang sudah habis pupuk di toko. Tapi kalau di pasar gelap itu ada dengan harga yang cukup tinggi, sehingga ini sepertinya sudah membentuk mafia pupuk yang ada di Minahasa Selatan. Ke depan kita akan cegah ini dan kita akan bagi pupuk itu berdasarkan luas area perkebunan. Jadi ke depan nanti akan ada daerah tertentu yang memang tidak akan dapat pupuk karena memang tidak ada kebun di situ. Nah, ke depan kita akan bagi berdasarkan area perkebunan, luas area pertanian. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Saya yakin para paslon ini adalah orang-orang baik. Sekalipun memang hanya paslon nomor urut 1 yang menggunakan tagline orang baik. Nah, kira-kira bagaimana strategi yang bisa menjamin bahwa nantinya kalau saudara-saudara terpilih atau orang semua terpilih sebagai, di antara kita terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kita bisa memilih orang-orang yang akan bekerja sama dengan kita sebagai dapat dikategorikan orang baik itu, agar supaya pelayanan yang baik kepada masyarakat bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Demikian. Cukup? Cukup. Saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak kami jumpai juga ketika kami berhadapan langsung dengan masyarakat. Bagaimana ketika Roso Harum dipercayakan untuk memimpin Minahasa Selatan, bagaimana akan menempatkan pembantu-pembantu atau mitra-mitra kerja di SKPD secara benar. Kami jawab bahwa benarnya adalah para SKPD ini akan menjadi mitra kerja bupati dan wakil bupati itu adalah orang-orang yang kita rekrut berdasarkan kompetensi dari mereka. Di Minsel ini harus kita hindari hal yang namanya the right man on the wrong place. Orangnya baik, benar, tetapi dia ditempatkan di posisi yang salah. Kedepan ini akan kita hindari di Kabupaten Minahasa Selatan ini. Demikian yang dapat kami. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Ya, termasuk nanti penilaian kerja itu kita akan berdasarkan pada apa yang namanya KRA, Key Result Area. Jadi semua pegawai, semua karyawan ASN itu harus punya KRA yang akan kita nilai performance appraisal itu per 3 bulan. Dan nantinya pada akhir tahun kita akan nilai secara keseluruhan sehingga kita bisa tahu orang ini qualified di tempat itu, bagus kerjanya atau tidak. Yang baik kita kasih reward, yang tidak baik tentunya ada punishment di situ. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Tentu yang menjadi
Pertanyaan ini adalah bagaimana strategi kami untuk memberdayakan sumber daya yang ada, dalam hal ini ASN, di mana kita ketahui bersama bahwa ASN itu ada juga PNS dan P3K atau pegawai kontrak, dan untuk menentukan bagaimana jabatan mereka tentu kami akan melakukan analisis kebutuhan ASN dan juga analisis jabatan dan beban kerja, di mana melalui hal ini kita bisa melakukan rekrutmen dan pelatihan serta penempatan sesuai dengan tupoksi mereka atau sesuai dengan kemampuan mereka, dan apabila ini masih belum mencukupi, mereka bisa kami berikan pelatihan-pelatihan tertentu sehingga mereka mampu untuk menduduki posisi-posisi mereka. Dan saya yakin, saya percaya para ASN ini adalah orang-orang yang baik yang mau membantu Minahasa Selatan menjadi lebih baik lagi ke depan, sehingga mereka akan melakukan kerja mereka dengan sungguh-sungguh apabila diberikan kepercayaan oleh pemimpin daerah yang ada. Dan mungkin ini yang boleh kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Ya, dan mungkin saya tambahkan sedikit, di mana para ASN ini pun memiliki hukum yang mendisiplinkan mereka yang terdapat dalam PP 53 tahun 2010. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik, selanjutnya saya persilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kami berpendapat bahwa kebaikan yang terbaik bukan terletak pada kebaikan itu sendiri, tapi terletak pada usaha untuk menjadikan segala sesuatu itu baik. Dan oleh sebab itu maka rekrutmen sebenarnya dari ASN yang menjadi mitra kita dalam rangka melaksanakan pelayanan yang baik kepada masyarakat, itu harus betul-betul memperhatikan integritas daripada orang-orang tersebut, memperhatikan moralitas, memperhatikan kapabilitas dan akuntabilitas. Ini yang penting supaya betul-betul kita bisa merevolusi mental masyarakat yang ada, dimulai dari para pemimpin yang ada. Sebab jangan mimpi kita akan melakukan sesuatu yang lain dan bisa berharap sampai kepada masyarakat kalau mentalitas pemimpin itu tidak dirubah sebelumnya. Nah, ini sangat penting bagi kita sekalian. Demikian, makasih. Cukup? Cukup. Baik, 4 sesi sudah berlalu. Kita berikan aplaus dulu untuk seluruh pasangan calon kita. Kami masih akan kembali dengan segmen terakhir, yaitu penyampaian pernyataan penutup. Tetaplah bersama kami. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos, jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Ke-10, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS.
Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Ayo bersama Pilkada Minahasa Selatan 9 Desember 2020 dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Saat Anda berada di TPS, ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Minahasa Selatan 2020. Jangan sampai ayo bersama kami. Tidak terasa, Pesta Demokrasi 9 Desember 2020 semakin dekat. Pilkada serentak 9 Desember adalah pilkada di tengah pandemi COVID-19. Mari datang ke TPS untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Jadilah pemilih yang berkualitas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020. Jangan sampai ayo bersama. Pilihan boleh beda, tapi persaudaraan dan persatuan harus tetap dijaga. Pilkada damai adalah impian kita bersama. Hindari fitnah, isu sara, berita bohong, dan ujaran kebencian. Kampanye damai adalah wujud daripada pilkada yang berintegritas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada Minahasa Selatan tahun 2020. Jangan sampai ayo bersama. Kalau masyarakat Minahasa Selatan, tanggal 9 Desember adalah hari yang kita nantikan untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan, Bupati dan Wakil Bupati. Mari datang ke TPS, jangan terlibat politik uang, karena politik uang adalah racun demokrasi. Mari kita lawan bersama, karena hak pilih tak bisa dibeli. Jangan sampai ayo bersama KPU. Masyarakat Minahasa Selatan, pastikan nama Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Bagi Anda yang belum merekam KTP elektronik, silakan mendatangi di Sdukcapil. Ingat baik-baik, tanggal 9 Desember, torang mau pilih Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan. Masyarakat Minsel, jangan golput. Ayo memilih, karena bapilih itu keren. Jangan sampai ayo bersama. Masyarakat Minahasa Selatan, ingat, hari pemungutan suara semakin dekat. Ayo luangkan waktu Anda, hari Rabu 9 Desember 2020. Sobat, mantapkan hati dengan paslon pilihan Anda. Partisipasi Anda menjadi penentu suksesnya Pilkada Minahasa Selatan yang berkualitas. Mari Jo, torang sukseskan Pilkada serentak 2020. Jangan sampai. Anda masih bersama kami dalam debat publik Pilbub Minahasa Selatan 2020. Kita kasih aplaus terlebih dahulu untuk seluruh pasangan calon kita malam hari ini. Kita sudah ada di sesi terakhir dan di segmen ini kita akan mendengarkan closing statement atau pernyataan penutup dari seluruh pasangan calon. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai ketika berbicara. Masyarakat Minahasa Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada beberapa waktu terakhir ini tentu kita bisa melihat kemajuan demi kemajuan dalam pembangunan yang ada di daerah Minahasa Selatan. Namun tak bisa dipungkiri, persoalan-persoalan daerah yang dialami saat ini tidak terselesaikan dengan segera. Karena itu kami, pasangan calon Mikaela Elsiana Paruntu bersama Vence Tuela, hadir dalam perhelatan pilkada kali ini, kami menawarkan solusi. Untuk itu saya mau mengajak kepada seluruh masyarakat, mari lihat kami MET dan VT. Kami mau melayani masyarakat dalam ketulusan hati kami dan kerendahan hati kami di 167 desa dan 10 kelurahan yang tersebar di 17 kecamatan di Minahasa Selatan. Mari Jo,
torang pilih Mikaela Elsiana Paruntu dan Vence Tuela. Kebetulan kita berada dalam wabah COVID-19. Karena itu masyarakat Minsel, mari percayakan dokter untuk memimpin Minahasa Selatan karena dokter mampu membangun di tengah wabah COVID-19. Di TPS nanti tanggal 9 Desember, jangan lupa pilih nomor 1. Pakatuan wo Pakalawiran Cita Waya Esa. Kita adalah satu. Jangan lupa pilih nomor 1. Terima kasih. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement. Waktunya 2 menit, dimulai ketika berbicara. Terima kasih, ada beberapa kali kesempatan dari pihak kuning mengeluh tentang merah, merah mengeluh tentang kuning kepada saya dengan Pak Andre. Dan saran saya sebaiknya kalian berdamai dan biarkan kami yang pimpin perdamaian kalian. Karena bersama Horso Harum itu ada kedamaian. Untuk masyarakat Minsel yang lelah, letih, lesu, mari datang di Entorang, bergabung 9 Desember, pilih Horso Harum untuk kesejahteraan masyarakat Minahasa Selatan yang lebih adil dan merata. Terima kasih. Pan. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan? Pok pakasa, tu Minsel pakasa, memo cita mayak mawali, memo cita tumawoy mawali, sacita esa sumerar cita, sacita sumerar esa cita. Ambisa awean usaha, ambitu awean lalan. Memo cita mewangun roong tawaya, memo cita eluran kayobaan tawaya, Minsel esa cita. Sacita esa memo cita tumawoy mawali wali. Pakat kamang-kamangan, pakatuan wo pakalawiran, cita waya esa, cita ang roong cita waya, Minsel pakasa. Makasih. Masih ada waktu, akan dimanfaatkan. Yakin dan percaya Tuhan menuntun langkah Roso Harum. Roso dan Harum sampai detik ini untuk menuju pada kemenangan 9 Desember nanti. Percayalah masyarakat Minahasa Selatan, saya beberapa kali minta Tuhan untuk mengagalkan pencalonan saya, tapi ternyata sampai detik ini Tuhan mengabulkan, berkenan saya untuk maju terus. Dan saya tidak akan pernah mundur dan kita bertemu pada tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan closing statement. Waktunya 2 menit, dimulai ketika berbicara. Makasih. Kami percaya bahwa Vox Populi, Vox Dei, tapi juga Vox Dei, Vox Populi. Artinya, suara rakyat adalah suara Tuhan, tapi juga suara Tuhan harus menjadi suara rakyat. Ini berarti bahwa jeritan rakyat adalah tangisan Tuhan, sedangkan sukacita rakyat adalah gita malaikat sorgawi. Oleh karena itu, persoalan daerah harus dianggap sebagai hutang yang harus dibayar, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat. Persoalan daerah harus disikapi sebagai prioritas yang harus diselesaikan secepatnya. FDW PYR berkomitmen untuk menuntaskan persoalan daerah dengan membangun sinergi yang mantap dengan semua stakeholder, pemerintah provinsi dan nasional untuk membangun Minsel menjadi daerah penting bagi Sulawesi Utara. Peningkatan pelayanan publik menjadi amanat rakyat. Kami meyakini bahwa pelayanan publik berkualitas akan muncul saat nilai-nilai etika dan budaya melayani ditegakkan melalui integritas untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat dalam mendapatkan kepuasan dan keadilan. Pada prinsipnya, kami ingin hadir sebagai pemimpin yang melayani, sebagaimana kata Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat. Jadi, apa yang kami ungkapkan selama ini bukanlah sekedar janji politik, tetapi sebuah komitmen iman untuk mewujudkan cita-cita rakyat, sehingga cita-cita kita bukan cuma habis dicerita dan angan-angan kita bukan hanya menjadi kenangan yang mengawan. Jadi masyarakat Minsel, mari jo semua tanggal 9 Desember, coblos nomor 3 Waktu FDW habis. PYR Merdeka. Waktu habis.
Baiklah, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, dan pasangan calon nomor urut 3. Hadirin pemirsa, pendengar, dan warganet, demikianlah debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan 2020. Ayo warga Minahasa Selatan, jangan lupa salurkan hak suaramu pada hari Rabu 9 Desember 2020. Ayo tolak politik uang, hoax dan politisasi SARA. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.